Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di channel kita ini. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kembali kita akan melanjutkan yakni konten baca buku kita. Pada kesempatan kali ini, insya Allah buku yang akan kita baca adalah berjudul Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia, Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Tim penulis MUI Pusat. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Formas, yakni Forum Masjid Ahlus Sunnah. Dan buku ini dibagikan secara cuma-cuma atau gratis, yakni tidak diperjualbelikan. Ini bukunya. Di dalam buku ini menjelaskan tentang penyimpangan ajaran Syiah. Di buku ini disebutkan ada 5 penyimpangan ajaran Syiah itu, yakni terdapat di halaman 45 sampai dengan 88. Kita akan membacakannya satu persatu. Penyimpangan ajaran Syiah. Yang pertama, penyimpangan faham tentang orisinalitas Al-Quran. Menurut seorang ulama Syiah, Al-Mufid, dalam kitab Awail Al-Maqalat menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinil. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan, dan pengurangan. Hal ini dimuntahkannya di kitabnya Al-Mufid, Awail Al-Maqalat, halaman 80 dan 81. Tokoh Syiah lain mengatakan dalam kitab Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi menyatakan bahwa Al-Quran telah mengalami pengurangan dan perubahan. Ini dimuntahkan oleh Bakir Al-Majlisi di kitabnya Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi lil Qulaini, volume 12, garis miring 525. Al-Qummi, tokoh mufassir Syiah, menegaskan dalam muqaddimah tafsirnya bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang dirubah sehingga tidak sesuai dengan ayat aslinya, seperti ketika diturunkan oleh Allah. Ini dia muntahkan di kitabnya
Ali bin Ibrahim Al-Qummi, Tafsir Al-Qummi, halaman 5, 9, 10, dan 11. Abu Mansur Ahmad bin Ali Al-Tabarsi, seorang tokoh Syiah abad ke-6 Hijriah, menegaskan dalam kitab Al-Ihtijaj bahwa Al-Quran yang ada sekarang adalah palsu, tidak asli, dan telah terjadi pengurangan. Ini dia muntahkan Abu Mansur Ahmad bin Ali Al-Tabarsi di kitabnya Al-Ihtijaj, cetakan Beirut, tahun 1981, volume 1, garis miring 156. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, penyimpangan Syiah yang kedua, yakni penyimpangan faham tentang ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengkafirkan sahabat Nabi. Nikmatullah Al-Jazairi, ulama Syiah, berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Ya, ini dimuntahkannya di kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, volume 1, garis miring 53. Tak puas sampai di situ, ia juga memfitnah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Ya, ini dimuntahkannya di kitab yang sama. Ulama Syiah lainnya, Al-Kulaini, mengatakan bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kecuali 3, yakni Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzal Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Ini dimuntahkannya oleh Al-Kulaini di kitabnya Ar-Rawdah min Al-Kafi, volume 8, garis miring 245. Ya. Tentu saja yang dimaksud riwayat Syiah itu adalah sahabat selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam kitab At-Taharah, pemimpin revolusi Iran, Al-Khumaini menyatakan bahwa Aisyah, Tolhah, Zubair, Muawiyah, dan orang-orang sejenisnya, meskipun secara lahirnya tidak najis, tapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Ini dimuntahkan oleh Al-Khumaini di kitabnya At-Taharah, volume 3, garis miring 457. Penyimpangan ajaran Syiah yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yakni penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Seorang ulama Syiah, Al-Kulaini, mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Ini dimuntahkannya di kitabnya Ar-Rawdah min Al-Kafi, volume 8, halaman 227.
Ulama Syiah lainnya, Mirza Muhammad Taqi berkata, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya. Meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada, dan semua siddiq menolongnya, tetap tidak bisa keluar dari neraka. Ini dia sebutkan di kitabnya Sahifah Al-Abrar, volume 1, halaman 342. Lebih jauh, Al-Kulaini berkata, bahwa orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu muslim tidak akan ditengok Allah pada hari kiamat dan dapatkan siksa yang pedih alias masuk neraka. Ini dia sebutkan di kitabnya Al-Usul min Al-Kafi, volume 1, garis miring 233. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, penyimpangan Syiah yang keempat, yakni penyimpangan faham tentang kedudukan imam Syiah. Ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam Khomeini menyatakan bahwa sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia dan kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Dan termasuk para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang diutus. Ini dimuntahkan oleh Khomeini di kitabnya Al-Hukumat Al-Islamiyah, halaman 52. Menurut jumhur ulama Syiah, percaya kepada imamah adalah salah satu pokok agama. Jika seseorang tidak mengimani imamah atau wilayah Ali dan keturunannya, maka dia kafir kepada Allah. Al-Kulaini menyatakan, bermaksiat kepada Ali adalah kufur, dan mempercayai orang lain lebih utama dan berhak dari beliau dalam imamah adalah syirik. Ini dia muntahkan di kitabnya Al-Kafi, volume 1, garis miring 52 dan 54. Al-Majlisi menulis dalam bukunya, sekte Imamiyah bersepakat bahwa sesungguhnya orang yang mengingkari imamah salah satu dari imam kami dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya adalah kafir yang pasti kekal di dalam neraka. Ini dimuntahkannya di kitab Bihar Al-Anwar, volume 23, garis miring 390. Yang terakhir, yang kelima, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, penyimpangan Syiah, yakni penyimpangan faham tentang hukum nikah mut'ah. Menurut Syiah, nikah mut'ah boleh bahkan akan mendapat pahala yang besar. Ulama Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak perlu dipedulikan apakah si wanita punya suami atau tidak. Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. Hadis ini, riwayat ini atau perkataan ini dia katakan oleh Al-Khomeini di Tahrir Al-Wasilah, volume 2, halaman 260-261. Nuri Al-Tabarsi, yakni ulama Syiah, menjelaskan
bahwa dalam nikah mut'ah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. Ini dia katakan oleh Nuri At-Tabarsi di kitabnya Mustadrak Al-Wasail halaman 485. Ulama besar Syiah Al-Khumaini menjelaskan bahwa boleh melakukan praktek anal seks dengan istri. Bahkan menurut Khumaini, nikah mut'ah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menyusui. Ini dia katakan dimutahkannya di kitabnya Tahril Al-Wasilah volume 2/216. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikian kita telah selesai membacakan 5 buah dari penyimpangan aliran yang bernama Syiah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah itu, keyakinan Syiah tadi yang kita bacakan, semuanya itu adalah sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya, saya mengajak diri saya dan keluarga saya serta kita semua untuk mewaspadai ajaran-ajaran sesat semisal Syiah ini, yang sebagian besar ulama Ahlus Sunnah katakan mereka laisa minal Islam, bukanlah bagian dari anggota keluarga besar Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.